Marapalam di tengah koto dijuluak sadonan masa. Jaweklah salam dari ambo tandonyo kito badun sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah balam lalu barabah mandi. Sairiang salam saratu sambah salam lalu sambah kembali. Sambah suji jo simpah sabare bungka nampiawai naraco lurui main daun. Indak basi siah jo basiba, indak benggo jo babate. Kok kete indak basabui namo, kok gadang indak babilang gala. Ujuinya sambah nanti serak kapado penonton kasadonyo. Pai baburu mendapat ruso dijual ke pasar baso. Salamai datang nun sana kasadonyo. Salamai basuo di channel kitoko Minang Mustika Jaya. Dalam video kali ko akan kita agi judul perayaan Natal dengan memakai baju adat Minang. Di mana dalam postingan Instagram Sonia.Wibowo dengan rombongannya memakai baju adat Minang, di mana dalam postingan itu berbunyi perayaan Natal bersama Kor Fasilitas Bapak Ed Willy Masih dan Ibu Ed Felicia Masih 028 serta Kor Leaders lainnya. Dan tampak di belakang panggung spanduk yang bertulisan perayaan Natal. Sawah diagiah bapa matang ladang dibari babintala nan babeso tapuang jo sadah nan babiken minyak jo aye. Arti atau makna dari itu adalah adanya aturan adat dalam kehidupan manusia, khususnya di Minangkabau. Namun dalam hal itu kita bukan menilai bahasa itu pelanggaran atau tidak, karena ambo sendiri tidak mengerti, tidak tahu pandangan mama-mama tentang perayaan Natal yang memakai baju adat Minang tersebut. Soal toleransi tidak perlu diragukan lagi. Orang Minang Allah sejak dahulu mengenal toleransi beragama. Toleransi beragama lama diterapkan dalam kehidupan di ranah Minang. Moderasi beragama lah ada sejak dulu. Walaupun banyak masyarakat luar yang menganggap dan memandang itu orang Minang tidak toleransi. Masyarakat Minang sangat toleran. Itulah biasa badampiangan hidup di masyarakat etnis dan lain. Itu bisa menceliak banyak keturunan-keturunan yang ada di negeri kita. Seperti adanya keturunan India, ada keturunan Cina, ataupun suku-suku lain yang ada di ranah Minang. Misalnya suku Sunda, suku Jawa, itu pun gabung atau tidak ada terpisah di ranah Minang. Selain itu, Minang memiliki pepatah yang berbunyi duduk surang basampi-sampi, duduk basamu balapang-lapang, di mana maknanya kurang lebih jika duit surang atau duit sendiri maka akan terasa susah, tapi jika kita beragam maka akan lebih lapang atau lebih luweh. Bukti lain bahasa Minang menerima keberagaman itu terlihat dari banyaknya di etnis lain seperti adanya kampung ni, adanya kampung Cina, kampung Jawa. Itu contoh nyata bahasa masyarakat itu menerima keberagaman hadir di dalam kehidupan kita di ranah Minang. Dan selanjutnya pun hadir pula rumah ibadah agama lain yang menjadi bantuan dan bukti dari keberagaman dan moderasi beragama nalah ditanamkan oleh masyarakat Minang tersebut. Namun dalam hal itu
kembali ambo ulang baso itu ndak tahu ndak paham apakah ada melanggar adat dalam hal ko itu memakai baju adat Minang dalam perayaan Natal tersebut. Tentu jadi pandai nenek mama dan bisa menjawab itu sedunia. Pakaian adat khususnya kita bahas di situ pakaian bundukan doang karena yang memposting adalah Indo-Indua, yaitu pakaian limpapih rumah nang gadang. Orang Minang memberikan penghargaan yang tinggi kepada padusi. Tingginya rasa hormat tersebut tidak hanya dalam kata atau ucapan, namun juga diaplikasikan dalam bentuk budaya, salah satunya melalui pakaian adat. Pakaian adat untuk padusi Minang bisa disebut pakaian adat bundukan doang, limpapih rumah nang gadang, merupakan lambang kebesaran padusi Minang. Dalam bahasa Minang, limpapih berarti tiang nang gadang dan digunakan untuk menopang bangunan. Sebuah bangunan dapat berdiri kokoh karena ada tiang tengah yang menopang sekaligus menyangga sedunia kekuatan bangunan tersebut dan menjadi pusat kekuatan tiang-tiang yang lain. Jika tiang tersebut patah, rusak, hancur, maka bangunan tersebut akan runtuh karena tidak ada yang menyangga. Makna dari pakaian ko adalah menggambarkan pentingnya peran padusi dalam kehidupan rumah tangga. Padusi yang dimaksud adalah padusi nalah menikah dan berkeluarga. Pakaian adat ko digunakan oleh padusi Minang atau Sumatera Barat memiliki banyak macam karena banyak adat yang terdapat di Sumatera Barat. Itulah gambaran dari baju adat tersebut yang mana fungsinya untuk menunjukkan kebesaran dan peran penting padusi Minang. Di mana bumi dipijak, di sini langit dijunjung, di mana semua dikali, di sini air disahua. Mungkin dalam hal ko nama makai baju Minang ko tidak bermaksud melecehkan, namun merasa bahasa mungkin ini Allah menjadi orang Minang, tentu ini mungkin menjadi kebanggaan pula baginya dengan memakai baju Minang. Jadi dengan mungkin aja dengan rasa menerima atau menghormati adat dan budaya sampai nyetingga makanya nyo pakai. Namun apakah kau sesuai pada norma adat atau nilai yang berlaku, itu tidak paham dalam hal itu. Hal itu juga lah diposting de kawan itu yang bernama Mumtaz di Palanta Minang, grup Facebook. Mari kita coba membaca komentar-komentar dari postingan beliau tersebut. Postingan sana kita Mumtaz, Bismillah, ba'a kira-kira menurut sana sadonyo ko seolah-olah Minangkabau ko Kristen. Orang Minangkabau ndak ada nan Kristen doh kecuali nyo murtad. La haula wala quwata illa billah. Sampai mengupload screenshot Instagram dari Sonia.Wibowo yang mana memakai baju adat Minang dalam Christmas celebration atau perayaan Natal lah istilahnya. Dalam hal ko dikomentari di sana itu Yulio Rian Ferdinand. Kalau menurut ambo orang Nunis memakai pakaian adat awak modeko lah biasa setunyo. Pilih bana awak jadi orang mah orang Nunis pakai baju awak indak boleh. Ndak kaluntur gaya dek wak deknyo memakai do. Bersyukur awak lah nyo promosiane adek wak karena rami. Sementara anak muda Minang kini lainnya silawe adeknyo surang dan adanya awak simpel gitu senyo. Malu wak kalau wak pemasalahkan hal rimah takakku padiase lah nyo pakai rusak iman wak de itu kan indak domah.
kalau soal orang Minang sadolah orang Indonesia, aku tahu kalau orang Minang ku Islam. Jadi jangan dipamasalahkan, mana ambil sisi positifnya lah nyo promosikannya ada awak buliah nan mudo-mudo semangat lo namuah kalah de orang nonis inyo se bangga jo pakai ada awak mancingak-cingak se jo ada awak surangnya. Gus Realdi balik komentar anak kita Yulio Rian Ferdinand tersebut mancal lihat dari latar belakang spanduk di belakangnya itu bukan masalah kurang dua memakai pakaian adat Minang, tapi lebih dari itu coba sana baca dan pahami apa tulisan di spanduk itu, kemudian sana bisa menilai apa pesan yang ingin disampaikan dalam spanduk itu. Mudah-mudahan awak bisa menyimpulkan apa pesan yang disampaikan oleh gambar itu. Di balik de Yulio Rian Ferdinand, iyo pak tahu ambo mah itu acara Natal tahun barunya. Jadinya pakainya lah baju dewa, coba pak pikir di mana tak salahnya. Luntur dewanya pakai baju dewa, rusak iman orang Minang deh. Indah dokan, simpel senyo pak. Memang awak orang Minang ku Islam sadolah tapi awak di bawah atau NKRI pak. Di negara awak agama banyak, dosa awak nan agama lain banyak lo. Kok kanyo pakai KDA lo tunyo Piala Dunia Qatar kini sih banyak boleh yang pakai sorban mah. Aduh berang orang Qatar indah aduh kan. Jadi mengawa berang kalau baju adek wak dipakai orang, kecuali nyo jadian lain lap baju adek wak mah dan ka apa awak macam ladiang duluan mah. Terus si pembuat postingnya menjawab berawal yaitu sanak kita muntas, berawal dari hal sepele itu banyak tadi kamu konyo kurang elok. Postingan komentar dari Wan Bandaro, ini bukan orang Minang, berarti nyu tinggal di Minang atau masyarakat Minang. Tolong bedakan antara orang Minang sama masyarakat Minang. Atau Wan Bandaro itu komentar-komentar yang dalam filter populer aja. Demikianlah diantara komentar-komentar yang ada di postingan Dusana Kita Muntas tersebut. Masih banyak lagi komentar-komentar dari Dusana Kita, namun cukup itu saja yang kita bacakan. Apa menurut Dusana kasadonyo nado di yang menonton video ko, pokok wajar pakai baju adat Minang dalam perayaan Natal tersebut. Silakan diberikan komentarnya di video Riko Dusana, biar kita untuk berdiskusi, bukan untuk menjustifikasi atau menyalah-nyalahkan ataupun membenarkan, karena mungkin tidak ada wewenang kita dalam hal itu. Dan tentu nenek mama tidak pandai dan bisa menjelehkan dalam persoalan dan betul itu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.